Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya, kita beriman, mujizat terjadi. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang akan memberkati engkau dengan tema bertahan di masa sulit. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semua yang terambil dari Markus 5 ayat 24 sampai dengan 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita, bertahan di masa sulit. Bukankah lewat firman Tuhan ini kita sudah mendengar tadi, perempuan ini ada dalam masa-masa sulit selama 12 tahun. Dia mengalami pendarahan yang hebat selama 12 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita bayangkan kalau selama 12 tahun ada seorang perempuan pendarahan yang tidak pernah berhenti-henti. Maaf saudaraku yang dikasih Tuhan, para wanita yang dikasihi Tuhan saja kalau mendapatkan masa haid atau datang bulan, paling lama 1 minggu, bahkan ada yang hanya 3-4 hari, itu pun sudah merasa risih. Tapi coba kita bayangkan perempuan ini 12 tahun pendarahan. Berarti dia ada selama 12 tahun di masa-masa sulit. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini dia bisa bertahan. Bertahan pada apa? Dia bertahan pada iman percayanya. Mengapa kita tahu kalau dia bertahan dalam iman percayanya? Dikatakan di firman Tuhan ini di mana perempuan ini sudah sering mendengar tentang Yesus. Ketika dia sering mendengar nama Yesus, tanpa dia sadari iman bertumbuh di dalam dirinya. Bukankah firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan? Jadi perempuan ini cukup sering mendengar nama Yesus, cukup sering mendengar berita firman Tuhan tentang Yesus. Tanpa dia sadari iman bertumbuh dan bertumbuh terus. Sehingga suatu ketika dia bertemu dengan Yesus, dia percaya dengan hanya menjamah jubah Yesus saja dia bisa sembuh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa perempuan itu bisa bertahan di masa sulit? Karena dia punya iman yang luar biasa yang dia tujukan kepada Yesus. Sama seperti di firman Tuhan yang berkata iman sebesar biji sesawi. Artinya adalah imannya mungkin kelihatan kecil, tapi ditujukan kepada Allah yang besar. Dia menganggap bahwa Yesus itu besar sekali. Yesus itu kuasanya luar biasa. Sekalipun dia hanya punya iman yang kecil, tapi karena dia tujukan kepada Yesus yang dia anggap adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, maka imannya itu menjadi iman yang berkuasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Berarti dia punya iman percaya yang luar biasa. Bagaimana dengan kita saudaraku yang dikasih Tuhan? Umat Tuhan cukup sering mendengarkan firman Tuhan, minimal sekali seminggu di gereja dengar firman. Tapi iman kenapa tidak bertumbuh? Kenapa ketika sakit aja sudah langsung merasa kehilangan pengharapan, seakan-akan tidak ada
pengharapan untuk sembuh. Ketika mengalami gangguan ekonomi keuangan saja, apalagi di masa-masa virus corona yang sekarang ini, langsung down, langsung merasa kehilangan pengharapan, langsung kecewa dengan Tuhan. Padahal kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini, perempuan itu 12 tahun masa sulit yang dialami, tapi dia tetap bertahan. Sehingga dia diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menjamah jubahnya Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan izinkan masa-masa sulit sekarang ini. Tujuan Tuhan adalah supaya muncul iman yang berkualitas. Kalau iman kita iman yang berkualitas seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini, maka Tuhan akan kasih kesempatan kita menjamah jubah Yesus. Maka dikatakan di firman Tuhan di ayat 29, ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika perempuan itu masuk kepada satu keadaan di mana mujizat Tuhan nyatakan, dia menjamah jubah Yesus, terjadilah kesembuhan yang luar biasa, terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi itu mujizat terjadi bukan semata-mata karena si perempuan ini sebenarnya bertemu dengan Yesus, tetapi karena si perempuan ini sudah dari 12 tahun yang lalu mungkin imannya sudah tertuju kepada Yesus. Imannya itu bertumbuh dan bertumbuh sehingga menghasilkan iman yang berkualitas, dan dibuktikan dengan dia percaya dengan menjamah jubah Yesus saja dia akan sembuh. Dan dikatakan di ayat 34, Tuhan berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau iman kita adalah iman yang berkualitas, yang Tuhan pertama-tama hadiahkan buat kita bukanlah kesembuhan, bukanlah pemulihan ekonomi keuangan, tapi pertumbuhan rohani, yaitu lewat menerima jaminan keselamatan sorga. Jadi perempuan ini yang pertama-tama Yesus berikan adalah hadiah keselamatan sorga. Dan setelah itu dikatakan Yesus, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah hari-hari ini engkau merasa gelisah, kecewa, mempersalahkan diri, mempersembahkan mungkin bosmu di kantor yang memberikan engkau mungkin pengurangan jam kerja, pengurangan gaji, atau mungkin kau kecewa dengan hamba Tuhan, atau mungkin kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan yang sekarang. Kalau itu keadaanmu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini menegur engkau. Tuhan mau engkau memiliki iman yang berkualitas, yaitu bertahan di masa-masa sulit ini. Karena di masa sulit ini Tuhan sedang menantikan orang-orang yang memiliki iman yang tetap bertahan kepada Kristus, yaitu iman yang berkualitas. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia bertahan selama 12 tahun sehingga ada kesempatan Tuhan mengadakan mujizat lewat dia menjamah jubah Yesus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, jamahlah jubah Yesus, jamahlah hati Yesus, raihlah hati Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini di masa sulit sering bersungut-sungut, sering khawatir, bimbang dan mengecewakan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Mulai hari ini aku mau percaya sepenuhnya kepada Kristus dan mengatakan, di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan. Aku akan terima dan lihat mujizat demi mujizat dalam hidupku, dan aku akan menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Aku percaya di masa sulit ini adalah masa yang indah untuk Tuhan memproses aku untuk memiliki iman yang berkualitas. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, bertahanlah di masa sulit ini dengan menunjukkan iman yang berkualitas, bahwa engkau pantas untuk terima mujizat Tuhan. Dengan begitu engkau sudah menjamah hati Yesus, engkau mengambil hati Yesus, engkau membuat Yesus bangga memiliki engkau. Engkau membuat Yesus tidak tahan untuk tidak mengadakan mujizat. Sehingga dalam nama Yesus, ketika engkau mengimani firman ini hari ini, terimalah mujizat dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, di saatku tak berdaya Tuhan, aku percaya mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Maka jadilah mujizat Tuhan di dalam hidupku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna